Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai ditangkapnya seorang menteri di kabinet Jokowi teman-teman, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo. Kalau kita lihat kemarin teman-teman, background dari Pak Edi Prabowo ini adalah politikus dari Partai Gerindra yang merupakan koalisi dari koalisi pemerintahan Jokowi. Jadi Partai Gerindra memang sudah bergabung di koalisi pemerintah, koalisi Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan hari ini salah seorang menteri di kabinet Jokowi ini ditangkap oleh KPK. Karena kalau kita lihat berita teman-teman, penangkapan Pak Edi Prabowo ini terkait dengan ekspor bibit lobster. Jadi bibit lobster yang dulu ini dilarang oleh Menteri Susi Pujiastuti, kali ini diperbolehkan oleh Pak Edi Prabowo. Karena memang teman-teman, setiap menteri tentu punya kebijakan masing-masing, dan ini adalah kebijakan Pak Edi Prabowo. Tetapi nahas teman-teman, hari ini Pak Edi Prabowo ditangkap oleh KPK setelah pulang dari lawatan di Amerika Serikat. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta teman-teman, sekitar pukul 1:23 ini Pak Edi Prabowo ditangkap oleh KPK juga beserta istrinya. Dan yang menangkap itu diantaranya adalah Pak Novel Baswedan, penyidik senior di KPK. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat beritanya. Ini saya ambil dari Kumparan News teman-teman. Penyidik senior KPK Novel Baswedan pimpin penangkapan Menteri KKP Edi Prabowo. Jadi luar biasa teman-teman, berita dari KPK ini yang sekian lama kita itu rindu dengan sepak terjang KPK, di mana KPK ini sering menangkap para koruptor. Jadi orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini ditangkap oleh KPK. Nah kali ini ada berita terkait KPK, sehingga publik ini pernah menanyakan apakah masih ada KPK. Ternyata KPK masih ada, hari ini bisa menangkap Edi Prabowo. Dan ini merupakan salah satu prestasi menurut saya apa yang dilakukan KPK, walaupun ini banyak orang mengatakan minim prestasi di KPK. Kali ini KPK mulai bergerak kembali teman-teman, menangkap salah seorang menteri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dan kita juga berharap teman-teman, tidak hanya Menteri Edi Prabowo yang ditangkap oleh KPK, tetapi Harun Masiku. Ini gimana ini? Kabar berita Harun Masiku sampai hari ini belum ada beritanya. Apakah beliau masih ada di Indonesia atau di luar negeri? Hari ini belum ada kabar berita terkait Harun Masiku, yang mana Harun Masiku ini adalah kader dari PDIP. Terkait kemarin kasusnya adalah pergantian antar waktu anggota DPR. Kita tunggu teman-teman berita Harun Masiku yang hari ini belum ditangkap oleh pihak KPK. Kita baca beritanya teman-teman. KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo pada Rabu 25 November 2020. Penyidik senior KPK Novel Baswedan memimpin operasi tangkap tangan ini. Jadi luar biasa teman-teman yang dilakukan oleh Novel Baswedan. Saya melihat Edi Prabowo beserta istri dan beberapa orang lain dibawa ke KPK. Untuk tim yang menangani ada Novel Baswedan, penyidik senior KPK, kata seorang sumber kepada Kumparan. Edi ditangkap pada Rabu 25 November dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Sumber lain menyebut OTT terhadap politisi Gerindra itu terkait dengan kasus korupsi atau suap soal bibit lobster. Jadi beritanya memang benar teman-teman. Ada dugaan penyimpangan terkait ekspor bibit lobster oleh Menteri KKP. Karena itu Menteri KKP ini ditangkap oleh KPK. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini masih dugaan. Jadi belum ada pembuktian real, belum ada bantahan, belum ada jawaban dari Pak Menteri KKP ini. Jadi kita tinggal tunggu saja nanti persidangannya seperti apa. Apakah KPK bisa membuktikan ada tindak pidana korupsi atau tidak. Maka ini yang akan diuji di pengadilan nanti. Tetapi yang pasti hari ini Pak Edi Prabowo ditangkap oleh KPK. Dan yang menangkap ini adalah dipimpin oleh Novel Baswedan. PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri belum memberikan penjelasan terkait OTT ini.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pantauli menyebut dirinya sedang berada di luar kota sehingga belum mendapat laporan. Jadi Komisioner KPK ini Lili Pantauli belum dapat berita secara fikih terkait ditangkapnya Pak Edi Prabowo. Nah, ini juga saya pikir hal yang menjadi pertanyaan, kenapa sesama anggota KPK kok tidak tahu adanya penangkapan terhadap Pak Edi Prabowo? Apakah tidak ada pemberitahuan sesama Komisioner KPK? Saya di luar kota, coba tanya Mas Ali, kata Wakil Ketua KPK Lili Pantauli saat dikonfirmasi. Komisioner KPK Nawawi Pomolango membenarkan jajarannya melakukan OTT terhadap Edi Prabowo. Namun Nawawi belum memberikan penjelasan rinci. Benar, kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi. Maaf, selebihnya nanti aja. Saya masih dalam perjalanan ke kantor, kata Nawawi kepada Kumparan. Kumparan sudah mencoba mengkonfirmasi soal penangkapan Edi Prabowo kepada pihak KKP dan juga Gerindra. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari KKP maupun dari Gerindra. Ini teman-teman, berita yang cukup heboh ditangkapnya salah seorang menteri Presiden Jokowi, yaitu Pak Edi Prabowo. Dan ini saya pikir juga menjadi pertaruhan politik bagi Partai Gerindra, di mana seorang kadernya ditangkap oleh KPK. Di zaman sekarang, di era sekarang itu harusnya tidak ada seorang menteri yang ditangkap KPK, harusnya itu idealnya, karena sudah tahu posisi masing-masing, sehingga tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum bagi seorang menteri. Tetapi ini yang terjadi malah dari Gerindra ini ditangkap oleh KPK. Makanya ini menjadi pertaruhan politik di tahun 2024 nanti. Jadi kalau Pak Prabowo nanti mencalonkan diri menjadi calon presiden, maka ini akan menjadi masalah yang akan diolah oleh pihak lawan. Karena salah seorang kader dari Partai Gerindra ini melakukan tindak pidana korupsi. Ini menjadi pertaruhan politik di tahun 2024 nanti saat pencalonan calon presiden. Jadi apakah Pak Prabowo nanti akan berminat menjadi calon presiden, inilah pertaruhan politiknya ketika salah seorang kader dari Gerindra ini ditangkap oleh KPK. Nah teman-teman, kalau kita berbicara mengenai kebijakan antara Bu Susi Pujiastuti dan Pak Edi Prabowo terkait ekspor bibit lobster. Kalau Pak Edi ini membolehkan untuk ekspor bibit lobster, sementara Bu Susi Pujiastuti ini melarang, yaitu ekspor bibit lobster. Kalau kita melihat alasan yang disampaikan Pak Edi Prabowo, kenapa boleh ekspor bibit lobster? Karena banyak masyarakat yang bergantung hidupnya dari bibit lobster ini yang bisa dijual. Jadi kalau ini dimatikan, maka bisa mematikan ekonomi orang yang punya usaha ini. Maka dibukalah keran untuk ekspor bibit lobster. Nah, kalau kita berbicara mengenai lobster teman-teman, apakah orang menjual bibitnya ini akan punah lobster itu sendiri? Nah, ini tergantung regulasi teman-teman. Jadi bagaimana mengatur terkait antara indukan kemudian anakan ini bisa seimbang. Jadi harus ada regulasi itu sehingga tidak punah. Seperti halnya kita memelihara lele teman-teman. Jadi ada yang memelihara induknya untuk bisa dijual bibitnya, ada yang memperbesar, yaitu memperbesar bibitnya tadi kemudian sudah besar dijual. Jadi ini kan ada regulasi, ada perputaran usaha di sini. Dan saya pikir ini tergantung dari kebijakan masing-masing menteri. Jadi harus diatur itu semua. Kemudian yang kedua mengenai alat tangkap ikan, yaitu cantrang. Di era Bu Susi, cantrang ini dilarang. Tetapi di era Pak Edi Prabowo ini boleh. Karena menurut Pak Edi Prabowo, semua alat menangkap ikan itu boleh kecuali tidak melanggar aturan. Dan memang ini diatur oleh Pak Edi Prabowo. Kemudian yang berikutnya, kebijakan yang berbeda antara Pak Edi Prabowo dengan Bu Susi mengenai kapal ilegal. Jadi kapal asing yang mencari ikan di perairan Indonesia ini kalau ditangkap, ini maka kalau menurut Bu Susi ditenggelamkan, tetapi menurut Pak Edi Prabowo tidak perlu ditenggelamkan. Kapal yang masih ada ini dimanfaatkan menurut Pak Edi, bisa diberikan kepada nelayan untuk bisa menangkap ikan atau diberikan kepada dunia pendidikan, yaitu pendidikan perikanan. Ini bisa dimanfaatkan itu. Tetapi menurut saya teman-teman,
kebijakan dua menteri ini saya pikir sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara, dan ini tidak masalah menurut saya. Semua ada plus minusnya. Jadi kalau cantrang dilarang, kemudian cantrang diperbolehkan, kemudian ekspor bibit lobster dilarang, ekspor bibit lobster ini diperbolehkan, semua ada plus minusnya. Tetapi semua itu teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah jangan melakukan korupsi. Jadi kalau melakukan korupsi, inilah yang terjadi, ditangkap oleh KPK. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.